Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, gue balik lagi di channel YouTube ini. Oke, kawan-kawan semuanya, untuk kesempatan kali ini gue masih ingin terus melanjutkan pembahasan terkait dengan dugaan ijazah aspal dari Mukidi ya. Ini ada berita terbaru ya dari Prof. Sofyan Effendi yang dikabarkan katanya meralat ucapan beliau ketika beliau berdiskusi bareng dengan Bang Rismon ya di channel resminya Bang Rismon secara live streaming. Nah, kalau kita lihat dari pola, skema, peristiwa Prof. Sofyan Effendi ini meralat ucapan beliau sendiri. Padahal itu acaranya itu kan secara live streaming ya. Jadi beliau itu kan tidak dibuat-buat ketika mengatakan bahwa Mukidi itu bukan alumni UGM. Ketika beliau mengatakan Mukidi itu ya tidak memenuhi kualifikasi nilainya untuk melanjutkan studi alias DO. Ya kan? Itu kan sebenarnya kan dalam posisi jujur apa adanya ketika beliau itu berdiskusi bareng secara live streaming bersama Bang Rismon. Tapi 1 kali 24 jam setelah beliau itu live streaming bersama Bang Rismon, beliau malah meralat ucapan beliau lewat surat pernyataan. Berarti kan ini sebenarnya kan ada semacam intimidasi secara tersembunyi atau terselubung dari ya lingkarannya Mukidi sendiri lah, nggak jauh-jauh lah. Karena sekarang kan yang terusik dengan pernyataan atau statement dari Prof. Sofyan Effendi kan adalah Mukidi sendiri pasti. Karena Mukidi yang memang menjadi semacam objek ya, yang langsung mengarah ya dari pernyataannya Prof. Sofyan Effendi yang menyatakan dia itu bukan alumni UGM. Dia itu dalam tanda kutip ya, tidak pernah tercatat dalam wisudawan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Jadi udah jelas siapa yang melakukan intimidasi kepada Prof. Sofyan Effendi. Dan berita yang gue baca ya, ini ada sekelompok orang yang mengatasnamakan relawan Jokowi lovers. Itu katanya dikabarkan mengirim pesan via WhatsApp kepada Prof. Sofyan Effendi. Katanya mereka itu mengultimatum Prof. Sofyan Effendi akan dilaporkan ke Warcok ya karena sudah menyebarkan fitnah dengan mengatakan bahwa Mukidi itu bukan alumni UGM atau bukan lulusan UGM ketika beliau berdiskusi bareng dengan Bang Rismon di live streaming gitu ya. Ini sebenarnya sudah clear ya. Jadi orang-orang yang selama ini memberikan intimidasi atau memberikan dalam tanda kutip ancaman kepada masyarakat itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip dibayar memang oleh Mukidi. Karena orang-orang yang mengatasnamakan relawannya Mukidi ini, relawan Jokowi lovers lah, relawan apalah, itu kan pasti kan nggak mungkin dia bergerak itu kalau tidak ada yang mendanai gitu. Jelas. Jadi sekarang masyarakat biasa yang modelnya kayak kita-kita ini nggak mungkin lah ngapain jadi tukang lapor-lapor ke Warcok kalau tidak ada namanya semacam uang transport gitu. Itu kan udah clear. Kalau rakyat biasa kayak kita tuh ya sibuk nyari nafkah, nyari kerja, nyari duit. Nggak mungkin rakyat biasa kayak kita modelnya ini jadi tukang lapor-lapor ke polisi. Kalau memang kita itu nggak punya kerjaan atau dalam tanda kutip memang kita mendapatkan uang transport dari seseorang gitu kan, yang mengakomodir gitu loh. Udah clear kok. Ya, ini semakin menguatkan bahwa Mukidi itu ya itu jelas-jelas memang sudah clear dalam kondisi terpojok ya terkait dengan kasus ijazah aspalnya dia itu semakin terang benderang jelas. Karena yang mengatakan seperti itu adalah Prof. Sofyan Effendi juga ya yang merupakan mantan rektor UGM pada tahun 2002 sampai 2007. Nah, makanya ketika Prof. Sofyan Effendi ini berani ya speak up ke publik ya bahkan lewat channel podcast Bang Rismon secara live streaming, maka muncullah yang namanya ya dalam tanda kutip intimidasi dari ya Mukidi ini siapa lagi? Karena yang merasa terusik adalah Mukidi pastinya gitu ya dengan pernyataan dari Prof. Sofyan Effendi. Cuman Mukidi ini kan istilahnya seperti biasa ketika dia itu sudah terpojok atau terbongkar kebobrokannya sebagai personal individu, dia itu menggunakan tangan-tangan orang-orang yang mengatasnamakan relawannya gitu loh. Untuk apa? Untuk melaporkan ke polisi, untuk melaporkan ke Warcok gitu ya. Itu kan sudah biasa dilakukan oleh Mukidi. Jadi Mukidi itu ketika ingin nabok orang lain itu nyilih tangan orang lain gitu loh. Jadi Mukidi ini ketika ingin menabok orang, dia minjem tangan orang lain gitu loh. Jadi seolah-olah itu biar dia itu dianggapnya nggak zolim ya. Dianggapnya biar dia itu nggak boleh bilang ya otoriter gitu ya. Padahal aslinya tuh sutradaranya dia gitu loh. Jadi orang-orang yang mengatasnamakan relawannya Mukidi ini ya
Ini kan terbiasa memang jadi tukang lapor gitu ya. Ketika apa? Ketika ada ya orang lain, tokoh masyarakat yang membongkar kebobrokan idola mereka gitu. Ini udah jelas clear ya. Semakin clear kok. Bahwa Mukidi ini memang sudah sangat bisa dipastikan 11.000 triliun persen ijazahnya aspal. Ya. Karena berbagai macam peristiwa ya yang mengarahkan ke sana memang jelas benderang gitu loh. Ya. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan besar di kepala di benak kita gitu ya sebagai masyarakat ya. Di negara kita ini memang hukumnya saat ini ya ini sudah terlanjur bobrok gitu loh. Aparat penegak hukum itu seolah-olah tuh kayak nggak punya yang namanya integritas, nggak punya yang namanya independensi ketika menegakkan hukum. Jadi mereka itu dalam tanda kutip itu masih takut sama orang yang punya relasi kekuasaan. Ya, orang yang jelas-jelas sudah salah, orang yang jelas-jelas sudah banyak ngibul, ya, tapi masih bisa lolos dari jeratan hukum. Karena apa? Karena memang orang ini masih dilindungi oleh kekuasaan atau dia punya relasi kekuasaan dengan penguasa hari ini. Yang jadi yang jadi korban malah masyarakat seperti Prof. Sofyan Effendi. Gara-gara beliau berani membongkar kebobrokan ijazah asmanya Mukidi selaku mantan rektor UGM gitu ya. Justru beliaulah yang mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang mengatasnamakan relawannya Mukidi itu, yang katanya relawannya namanya relawan Jokowi lovers. Ini benar-benar dahsyat luar biasa kerusakan bangsa ini gitu ya. Kenapa? Karena hukum itu sudah tidak ada namanya keadilan. Orang yang salah bisa jadi benar, orang yang benar bisa jadi tersangka. Ini luar biasa loh negara kita ini. Luar biasa menuju bubar maksudnya. Ya kan? Udah gitu ditambah lagi ada segelintir orang atau sekelompok orang itu yang benar-benar menjadi kaki tangan dari Mukidi ini gitu loh. Untuk apa? Untuk menutupi kebobrokannya Mukidi. Dengan dibayar ya, entah dibayar pakai apa gitu ya istilahnya. Pasti ada yang namanya kickback, mendapatkan timbal balik. Orang yang mengatasnamakan relawannya Mukidi ini kan biasanya menjadi tukang lapor ke polisi itu kan nggak mungkin nggak ada dananya. Pasti ada yang namanya uang transport gitu loh. Kalau rakyat model biasa kayak kita tuh nggak mungkin sibuk ngelaporin orang ke polisi. Kenapa? Kalau kita rakyat biasa pasti sibuknya ya nyari duit, nyari nafkah, gitu kan ya, nyari penghidupan gitu loh. Tapi kalau misalkan orang biasa gitu ya, rakyat biasa, itu kalau misalkan menjadi spesialis tukang laporin orang lain ke percok atau ke polisi, itu pasti ada yang namanya pendanaan, ada yang mendanai dia, ada yang mensupport dengan uang transport sebagai timbal balik karena dia sudah menjadi pelapor di kepolisian untuk membungkam masyarakat yang membongkar kebobrokan Mukidi gitu loh. Makanya kerusakan bangsa ini tuh udah boleh dibilang ya sistemik gitu ya. Secara sosial tatanan masyarakatnya rusak karena ada sekelompok orang yang dalam tanda kutip ya itu menjadi pembela atau pembantu dari orang-orang yang bermasalah di negara ini. Entah mereka dibayar jadi tukang laporin orang lain ke percok atau bisa menjadi masa pendemo bayaran atau bahkan menjadi buzzer di media sosial dibayar juga. Ya kan? Ditambah lagi orang-orang di negara ini yang jelas-jelas menjadi sumber masalah bagi bangsa ini. Justru malah dilindungi oleh hukum itu sendiri. Ya udahlah. Mungkin negara kita ini bisa jadi ya dalam tanda kutip sebelum 2030 bisa jadi bubar.